datang dalam pertemuan kegiatan belajar mengajar secara daring. Kita lanjutkan dengan pembahasan kemarin, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. Kali ini kita akan menyampaikan materi tentang cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dalam dunia nyata, amat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Kesulitan ini muncul bukan saja karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam, tetapi satuan ukurannya juga berbeda. Misalnya produksi daging diukur dengan satuan berat kilogram atau ton. Sementara itu produk air minum diukur dalam satuan volume. Minyak diukur dengan satuan barel. Untuk mengatasi masalah ini, angka yang digunakan untuk menghitung perubahan produk adalah nilai moneternya, yaitu nilai uang, yang tercermin dalam nilai PDB, produk domestik bruto. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan. Harga konstan didapat dari harga berlaku disesuaikan dengan indeks harga dengan menggunakan harga konstan. Pengaruh perubahan harga telah dihilangkan, meskipun angka yang muncul adalah nilai uang dari total output barang dan jasa. Perubahan nilai PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kualitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode pengamatan. Karena sulitnya pengumpulan data PDB, perhitungan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan setiap saat. Biasanya perhitungan dilakukan dalam periode waktu triwulan, semester, atau tahunan. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi yang sederhana adalah dengan membandingkan periode yang satu, yang disebut dengan periode dasar, dengan periode yang dihitung. Rumusnya yaitu PT, pertumbuhan ekonomi periode T, sama dengan PDBRT dikurangi PDBRT min 1 per PDBRT min 1 kali 100%. PT adalah pertumbuhan ekonomi periode T. PDBRT adalah produk domestik bruto real periode tahun T. Sedangkan PDBRT min 1 yaitu PDBR periode tahun sebelumnya. Kita ambil contoh, jika PDBR real tahun 2012 di negara X sebesar 1.450 triliun rupiah, sedangkan PDBR real tahun 2011 adalah 1.250 triliun. Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 atas dasar tahun 2011 adalah sebagai berikut. Sesuai dengan rumus, pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sama dengan 1.450 triliun dikurangi 1.250 triliun per 1.250 triliun kali 100%, sama dengan 16%. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tahun 2012 atas dasar tahun 2011 adalah 16%.
Kita lanjutkan dengan pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produksi domestik bruto di suatu negara atau daerah dalam jangka yang panjang. Kenaikan PDB tersebut lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Di dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapatan masyarakat diikuti pula oleh perubahan dalam struktur sosial dan sikap masyarakat, selain kenaikan pendapatan. Tujuan pembangunan ekonomi adalah perbaikan kondisi di luar aspek ekonomi, seperti perbaikan lembaga pemerintah, perbaikan sikap, dan usaha memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Pembangunan ekonomi mengacu pada proses pertumbuhan dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Jika ada beberapa daerah terpencil mengalami pembangunan, itu tidak berarti bahwa seluruh negara sedang mengalami pembangunan. Itu tidak berarti bahwa seluruh negara sedang mengalami perubahan. Pembangunan ekonomi hanya mencakup perubahan ke tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Menurut Michael P. Todaro, pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses multidimensi yang mengakibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer dan lembaga rasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Menurut Profesor Dennis Golet dalam buku Todaro tahun 2009, ada 3 nilai inti pembangunan yang akan membuat hidup lebih baik. Ketiganya merupakan tujuan bersama yang dicari oleh semua individu dan masyarakat. Nilai inti itu adalah rezeki, harga diri, dan kebebasan. Apa itu rezeki? Di sini yaitu rezeki kehidupan. Kehidupan manusia dapat dipertahankan ketika kebutuhan dasar terpenuhi, seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, perlindungan pendidikan, dan pakaian. Kemudian harga diri, maksudnya ini perasaan berharga dari kemandirian orang tersebut. Tidak ada negara yang mengalami pembangunan jika negara itu digunakan sebagai alat oleh negara lain untuk mengejar ketimpangan egois mereka sendiri. Menurut Jane Drage dan Amartya Sen, pembangunan disahkan sebagai tujuan karena penting, mungkin bahkan sangat diperlukan untuk memperoleh harga diri. Kemudian kebebasan dari perbudakan, maksudnya ini kebebasan dari kejahatan dan kebodohan, ya. Ini juga berarti bahwa masyarakat mampu memilih berbagai komponen kebebasan politik, kebebasan berekspresi, kebebasan partisipasi politik, kesetaraan kesempatan, dan aturan hukum. Profesor Dudley Self dalam Todaro tahun 2009 menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditentukan oleh jawaban atas 3 pertanyaan sebagai berikut. A. Apakah pembangunan itu telah mengurangi kemiskinan? B. Apakah yang
dilakukan terhadap pengangguran, dan C. apakah yang dilakukan terhadap kesenjangan. Dengan demikian, menurut Profesor Dudley Sher, suatu pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila pendapatan per kapita masyarakat meningkat, artinya kemiskinan berkurang, tingkat pengangguran berkurang, dan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin diperkecil. Demikianlah pembahasan materi kali ini, dan mohon untuk disimak.